Iya, oke. Ini sudah saya, ya. Eh, Habis juga waktu kita terpakai ya. Tadi audionya ada masalah. Oke, baiklah. Sudah hampir 30 menit, hampir 30 menit. Gak apa-apa. Eh, Bentar. Nah, jadi sebenarnya kan kuliah ini sudah kalian pelajari di tugas ya. Nah, sudah dibahas di tugas dan didiskusikan kemarin. Cuman saya memang pas penyampaian tugas saya nggak bisa hadir, ya karena memang jadwalnya bentrok-bentrok ya. Kalau saya hadir penuh di diskusi kemarin, saya kehilangan satu pilihan alternatif dalam sediaan farmasi ya, artinya dalam bentuk penyampaian sistem obat gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ininya, sediaan dalam wadah ya, jadi sediaan aerosol ini ya merupakan sediaan dalam wadah bertekanan ya, di mana bahan aktif obat terlarut atau tersuspensi dalam gas yang dikompresi atau dicairkan ya. Jadi bahan aktif itu bisa berupa larutan ya, atau terlarut, atau dia juga tersuspensi ya dalam gas ya. Nah, bisa juga nanti dia dalam bentuk gas tapi dalam bentuk cair gitu ya, kan mirip seperti obat nyamuk lah misalnya kita bilang begitu ya, seperti obat semprot nyamuk itu kan ya, ada kan dia bentuk cairan tapi ada sistem gas ya nanti ya yang dikompres. Jadi nanti dia atau bisa juga dalam bentuk suspensi nanti gitu ya, yang dicairkan. Jadi bahan aktif di sini dihantarkan dalam bentuk spray gitu ya, dalam bentuk spray, foam atau ya solid ya, bentuk solid stream dia ya. Ini macam-macam ya. Kemudian digunakan untuk eh, untuk apa sebenarnya sistem aerosol ini ya? Terutama untuk yang berkaitan dengan saluran pernapasan ya, asma ya, infeksi saluran nafas, atau juga nanti untuk penyakit jantung angina pectoris ya yang perlu dia disemprot langsung gitu ya. Atau kalau juga yang diabetes ya, ini biasanya untuk mendapatkan absorpsi obat yang cepat. Nah, kemudian tidak semua sediaan aerosol merupakan sediaan inhalasi. Jadi itu juga ya. Jadi nggak semua juga sediaan aerosol itu untuk inhalasi atau untuk yang sistem pernapasan. Tetapi ada juga dia yang sediaan anestesi lokal ya, anestetik lokal, semprot ya. Jadi sediaan anestesi itu yang disemprot ya. Itu kalau kita lihat misalnya kalau main-main bola itu ya, nah itu kan untuk cedera untuk apa kan dia spray ya, disemprot itu. Ada juga yang anestesi, ada juga yang gitu ya. Jadi disemprot dia walaupun untuk penggunaan lokal gitu ya. Nah, antaranya spray pengurang nyeri itu ya, anestesi lokal. Jadi dia kalau cedera atau apa itu kan nyeri, jadi langsung spray, jadi langsung dia lebih cepat apanya, absorpsi lebih cepat efeknya. Banyak keuntungan untuk sidang aerosol ini ya. Nah, mungkin juga kemarin sudah diskusikan ini obat sensitif, kelembapan, non oksigen, terlindungi dan stabil dan stabilitas dapat ditingkatkan. Obat dapat diberikan langsung ke tempat yang akan diobati. Terutama misalnya ini kan untuk saluran pernapasan ya. Ini kan saluran pernapasan itu sampai ke paru dalam gitu. Jadi kalau oral hanya digunakan oral tentu kan lama. Kalau diberikan intravena tentu juga obatnya akan mengalir ke dulu ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, dan jangan nanti obat sampai di hati sudah di metabolisme gitu kan. Jika obat masuk dalam sirkulasi sistemik,
maka obat kan akan masuk ke dalam hati. Nah, di hati obat sudah mengalami metabolisme, itu akan mengurangi daripada aktivitas obat. Makanya kalau inhalasi dia langsung ke sasaran ya, disemprotkan. Ini banyak sih orang-orang yang sesak atau saluran pernapasan ya. Nah, itu apalagi kalau kemarin itu kasus corona gitu ya, akan banyak ventilator gitu ya. Jadi orang bisa langsung semprot gitu ya obatnya ke pernapasan gitu ya. Nah, proses pemberian obat cepat dan mudah ini ya. Jadi kalau disempatkan melalui saluran pernapasan, langsung masuk dia ke saluran pernapasan atau ke paru gitu ya, yang lebih dalam ya. Melindungi obat dari, nah ini degradasi gastrointestinal ini tadi ya. Dia ada obat kadang yang kalau dia diberikan secara oral, nah itu bisa banyak kemungkinan risiko rusak atau mengalami degradasi oleh saluran pencernaan ya. Atau obat yang tadi ini yang saya sebutkan hepatic fast metabolism ya. Dia obat yang dia kalau melewati hati ya, nah ini akan mengalami metabolisme ya, hepatic fast metabolism ya. Kemudian juga untuk lokal dan sistemik, nah onsetnya juga lebih cepat, dosisnya juga lebih kecil, nah, efek samping lebih kecil. Kenapa? Karena sifatnya lokal, dia nggak perlu mengalir dulu ke seluruh tubuh. Kalau obat yang sistemik mengalir ke seluruh tubuh, masuk ke semua organ, nah, itu akan semakin banyak yang dipengaruhi ya, karena dia masuk ke dalam semua jaringan organ dan mempengaruhi semua sistem yang ada di jaringan dan organ, sehingga ya memberikan efek samping ya. Tapi begitupun ya tetap ya setiap sediaan itu saya seperti saya sampaikan selalu saja ada beberapa yang menjadi kelemahannya atau kekurangannya gitu ya. Misalnya efikasi klinik biasanya tergantung pada kemampuan pasien menggunakan sediaan dengan baik dan benar. Ini terutama ya. Jadi para penggunaan itu oke lah sedianya sudah didesain dengan bagus, sedianya sudah dibuat dengan baik ya. Nah, tetapi pas penggunaannya kalau pasiennya atau tenaga yang menggunakannya eh, kurang paham atau salah, ini hasilnya juga kurang maksimum. Kemudian rasanya eksplosif karena dia ada gas gitu ya. Nah, ini juga ada yang mudah terbakar, maka penyimpanan perlu ya. Penyimpanan harus diperhatikan. Nah, ini juga ya merusak ozon ya. Ini klorofluorokarbon ya karena dia mengandung. Kemudian aerosol ini bagaimana? Dia ada beberapa komponen dari sistem aerosol ini ya. Nah, ini juga sudah tahu ya. Ada produk ya. Nah, konsentrat ya. Ini dari bahan aktifnya. Kemudian ada namanya propelan, ada namanya kontainer, ada namanya force and exchanger ya. Nah, ya. Nah, ini kemudian ada kanister ya. Nah, mouthpiece ya. Ada cup ya. Sini aerosolnya, ada actuatornya, ada valve stemnya ini ya. Ini gambarnya ya. Nah, kompres gas propelan vapor yang ini. Jadi ini beberapa bagian ya. Konsentrat tadi mengandung apa? Konsentrat itu mengandung zat aktif. Konsentrat zat aktif menggunakan pelarut pembantu untuk memperbaiki kelarutan zat aktif. Jadi dia kalau seandainya bahan aktifnya kurang bagus larutnya, makanya konsentrat zat aktif ini menggunakan pelarut. Ada kosolven yang kita bilang ya. Nah, selalu ada pelarut pembantu agar kelarutannya meningkat ya. Nah, atau formulasi dalam propelan ya. Nah, misalnya etanol, propylene glycol dan PEG ya. Itu pelarut pembantunya ya. Kemudian ada namanya propelan. Ya, propelan bertanggung jawab dalam apa? Ini dalam memberikan tekanan pada wadah. Ya, jadi dia artinya wadah atau tabung itu nanti kan diberi tekanan sehingga dia memungkinkan untuk disemprot apa keluar gitu. Artinya kalau ada celah untuk keluar, ada lubang atau ada uh, ini, maka dia akan cenderung untuk keluar. Kemudian dapat berfungsi sebagai solvent ya. Nah, propelan ini juga sebagai pelarut ya untuk bahan aktif tertentu sekaligus dia ya. Nah, kemudian sebagai driving force, nah ini ya, ya bisa ya penggerak ya. Nah,
dicairkan. Iya. Jadi ada gas yang dicairkan. Nah, ini gas yang dicairkan banyak ya. Jadi ada beberapa bahan atau senyawa yang dia eh, bisa dalam bentuk cair, tetapi ketika misalnya kontak dengan udara, ya ke dalam wadah dia bisa dalam bentuk cair. Tapi ketika misalnya kontak dengan udara, ya, dia bisa menjadi gas gitu ya. Atau gas yang dimampatkan misalnya hidrokarbon ya, ini gas ya. Nah, ini kan pakai sistem gasnya yang mau seperti hidrokarbon, khususnya turunan fluoroklorometan ya. Nah ini kan yang banyak ya, fluoroklorometan, etana ya, butana ya, nah, dan pentana. Nah, ini gas yang dicairkan. Atau CO2, nitrogen ya, nah, nitrosa gas yang dimampatkan gitu ya. Ini beberapa gas yang digunakan. Gas kompres ya, aerosol dengan propelan misalnya. Ini seperti dia ya. Ini hidrokarbon, ini seperti yang kita sebut tadi ya. Ada dia dari banyak ya. Hidrokarbon, propana, butana, dan isobutana. Ada juga halokarbon, namanya apa? Fluorokarbon. Ada trikloro, monofluoro, metana ya. Nah ini propelan 11. Ada diklorofluorometan ya. Ini propelan 12. Atau tetrakloroetana. Nah ini propelan 114. Ini beberapa ini ya. Nah, ya, propelan yang digunakan ya. Oke. Nah, ini yang beberapa eh, kelebihan atau keuntungan ya dari ya. Ada gas yang dikompres ya. Nah, seperti tekanannya ya. Nah, digunakan. Kemudian juga ya tidak mencemari lingkungan misalnya ya. Tidak ada kemudian ada kalau hidrokarbon propelan itu nah, seperti dia lebih umum, lebih mudah ya, melarutkan dengan baik ya, tidak mempengaruhi, tidak mencemari lingkungan ya. Nah, tetapi ya baunya tak enak ya. Nah, kemudian flammable ya, ini mudah terbakar gitu ya. Nah, fluorokarbon ini beberapa eh, kelebihan dan kekurangan misalnya ya. Jika umum digunakan mudah ya, darah yang baik ya. Kemudian nah, tapi bermasalah ya. Nah, mempengaruhi terhadap lingkungan terutama ya lapisan ozon gitu ya. Nah, beberapa. Oke. Ini juga ada juga hidrofluorokarbon. Ini juga salah satu lebih mahal ongkosnya ya, tapi tidak mengaruhi lingkungan bermacam-macam. Kemudian yang terpenting lagi dari sini adalah wadah gitu ya. Bahan wadah aerosol termasuk ya gelas ya, termasuk satu gelas dilapisi atau tidak dilapisi plastik gitu. Dua logam termasuk kalau yang disepuh dengan baja ya. Nah, ini tidak bisa. Kemudian aluminium dan baja tidak berkarat, ya. Stainless steel ya. Tiga plastik gitu ya. Jadi ada ini dia. Satu bisa gelas, yang kedua bisa dari logam, misalnya logam yang dilapisi dengan stainless steel ya. Kemudian plastik. Nah, kalau yang logam-logam ini kan wajib dia harus dilapisi dengan bahan anti karat gitu ya. Kemudian pemilihan wadah untuk produk aerosol berdasarkan pada kemampuan penyesuaian terhadap cara pembuatan, tercampurannya dengan formula ya, komponen formula, kemampuannya untuk menahan tekanan. Nah, ini yang penting ya. Bagaimana memilih wadahnya yang kuat terhadap tekanan ya. Yang diharapkan produk 180 sampai 180 PSI tekanannya ya. Nah, pada 130 derajat Celcius misalnya. Nah, kepentingannya dalam model dan daya tarik estetik ya Pak. Ini juga nah, wadah itu juga diharapkan nanti dia menarik gitu ya. Daya tarik dan estetikanya gitu ya. Kemudian juga biaya, komponen biaya. Tentu ini menjadi pertimbangan ya nanti dalam pemilihan wadahnya. Kemudian katupnya ya. Nah, katupnya eh,
Fungsi katup, nah ini memungkinkan pengelepasan isi wadah dari tabung ya dalam bentuk yang diinginkan dengan kecepatan yang diinginkan dan dengan adanya katup yang berukuran ya, atau jumlah atau dosis menjadi tepat gitu ya. Jadi ini kan katup ini nanti menentukan ya, nah, bagaimana nanti eh, katup itu ya ketika misalnya eh, digunakan ya dipakai itu diharapkan dia jumlah atau dosis yang tepat ya nanti ya. Kemudian kecepatannya ya. Jadi bahan yang digunakan dalam pembuatan katup harus disetujui. Jadi ini juga. Jadi bahan dalam pembuatan katup ini juga harus sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh FDA ya. Nah, FDA ya. Nah, kemudian bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan berbagai katup ialah bisa dipakai apa? Bisa dari plastik, bisa dari karet, aluminium ya, dan baja tidak berkarat ya. Ini beberapa yang digunakan gitu ya. Nah, kemudian proses membentuk spray disebut atomisasi ya atau nebulisasi ya. Nah, nebulisasi ya. Bentuk nebul gitu ya, atau atomisasi ya. Karena bentuk nanti spray partikel dari yang kecil dari cairan ya, partikel cairan atau gas yang kecil ya, bisa dalam tingkat disebut atomisasi atau nebul ya, kabut gitu. Nah, jenis katupnya ada continuous spray ya, atau ada juga metering valves ya atau port valves ya. Jadi ini ada beberapa ya. Seperti ini kira-kira komponen katup itu ya. Kalau kita lihat ya, jadi dia banyak ya. Ada di sini steam gaskennya, ada springnya, ya, ada mounting cupnya ya. Nah, di tubuhnya ini bagian-bagiannya ya. Ini tadi ada uh, actuator ya, ini steam gasket ya, ini spring, ada ya. Ini bodinya. Jadi dia ini satu ininya ya. Nah, ini uh, deep tubnya, tubenya ya. Nah, untuk ini kan. Oke, ya. Ya, karena ya saya kira untuk sistem ini kan kita juga sudah banyak contohnya di pasaran begitu ya. Jadi membayangkannya ya seperti eh, kalau pernah kita memakai ya. Tapi saya rasa semua juga sudah pernah memakai sediaan-sediaan yang berupa aerosol ini ya. Kemudian aktuatornya ini ya. Nah, aktuator adalah bagian yang ditekan oleh pemakai untuk mengaktifkan katup ya. Jadi aktuator ini kalau ditekan maka aktif katupnya menjadi aktif ya. Nah, itu kan katup yang terpasang ya sehingga nanti apa agar terjadi pemancaran produk. Artinya nanti produknya disitulah produknya keluar begitu ya atau obatnya lepas dari sediaan gitu ya. Nah, jadi aktuator ini memungkinkan pembukaan dan penutupan katup dengan mudah. Nah, ini kan sifatnya yang berkaitan dengan sifat teknik atau mekanik sifat mekanik dari sediaan itu ya. Jadi dia mudah katup ini ya. Nah, aktuator ini kalau ditekan terbuka sehingga gitu ya, nah, obatnya keluar. Kemudian kalau dilepas dengan mudah juga menutup gitu ya. Nah, ya, seperti kita lihat seperti ini ya. Nah, spray ini kan banyak ya. Sediaan ini ya. Ini bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan bermacam-macam ya eh, eh, model dari katup itu ya, actuator itu ya. Actuator ini banyak ya. Nah, banyak sedia di pasaran kok ya. Seperti ini ya. Ini ada yang untuk nasal seperti ini ya. Nah, ada yang dental spray juga ada yang untuk gigi nih ya. Ini nasal. Ini ada juga inhalasi. Dia inhalasi ini dia pakai apa ya? Nah, pakai untuk yang dimasukkan ke mulut gitu ya, yang ke mulut ya. Oke. Kemudian ada tangkai. Tangkai membantu mengeluarkan produk dalam bentuk yang tepat ke ruangan aktuator. Ya, kemudian ada pengikat. Pengikat ditempatkan dengan tepat atau pas terhadap tangkai untuk mencegah kebocoran formula bila katup pada posisi tertutupnya. Kemudian ada pegas juga, ya, pegas memegang pengikat ya pada tempatnya dan juga untuk menarik kembali aktuatornya. Badan ya, ini bagian-bagian ini ya. Ada badannya, kemudian ada pipa
tercelup ya. Ini salah satu bagian. Itu kalau berkaitan dengan wadah tadi ya. Jadi wadah, eh, makanya kalau untuk aerosol ini ya, nah kita di lab kan nggak ada ya untuk partikumnya. Tapi mungkin eh, untuk aerosol ini kan sistemnya harus menggunakan satu peralatan atau mesin ya. Nah, ini di industri baru ya atau di pabrik memerlukan alat-alat yang eh, tentu yang lebih canggih atau lebih ini ya. Nah, kalau untuk skala praktikum mungkin kita sangat sulit ya untuk mendapatkannya ketersediaan peralatan dan sistem yang ada apalagi dengan gas gitu ya. Nah, tetapi ini memang karena merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi yang banyak digunakan. Jadi kita perlu tahu dan mempelajarinya lebih luas juga ya, Pak, ya. Nah, yang terpenting adalah cara kerja aerosol ya. Nah, bagaimana kita memahami aerosol itu bisa membantu menyampaikan obat ya. Nah, tepat ke eh, sasarannya atau tepat ke tempat untuk tujuan penggunaannya ya. Nah, jadi ini ya. Nah, ini jika satu gas yang dicairkan berada dalam wadah yang tertutup, maka eh, sebagian dari gas tersebut akan menjadi uap ya dan sebagian lagi tetap cair ya. Nah, ya, dalam keadaan keseimbangan fase uap naik, fase cair turun. Jadi dia bagaimana? Ya. Jadi walaupun sediaan gas tadi ya dicairkan dalam wadah ya. Jadi nanti kan ya dicairkan dalam wadah tertutup misalnya, nah, ini cair ya. Nah, maka sebagian ya ada sistem keseimbangan ya. Ada yang dalam bentuk cair ya, ada juga yang dalam bentuk uap gas gitu ya. Nah, ini ada sistem keseimbangan di sini ya. Fase cair dan fase gas misalnya gitu ya. Nah, itu. Nah, apalagi misalnya kalau wadah tabung ini misalnya diguncang atau dikocok gitu ya, itu akan meningkatkan tekanannya gitu ya. Ya. Jadi tekanan uap bertambah. Ya. Jadi komponen zat aktif dari obat dilarutkan atau didispersikan dalam fase cair. Nah, jadi ini tadi nih ya. Jadi obat tadi, nah ini ya bisa larut dalam komponen cair tadi ini ya. Nah, ini dia pelarutnya ya dalam fase cair dari gas tersebut ya. Nah, fase uap gas memberi tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Jadi dia eh, tekanan gas ini kan memberikan tekanan dia. Dia memberi tekanan ke sini, ke dinding, ke atas gitu ya. Juga kemudian ke dinding sini gitu. Dia memberi tekanan, nah, kemudian ke fase cair. Nah, kalau dia tegas itu kan memberi tekanan kemana-mana dia. Dia mencari apa tempat yang ini gitu kan. Fase uap gas memberi tekanan pada dinding dan permukaan fase cair. Nah, jika pada fase cair dimasukkan tabung yang pangkalnya melekat pada katup, ya, dan hanya ujung yang masuk ke fase cair, maka karena tekanan uap tersebut fase cair akan naik melalui tabung ke lubang katup. Jadi di sini dia ketika ada pipa gitu ya, nah itulah tadi ya untuk saluran ini. Nah, maka dia nanti kalau dibuka katup tentunya tekanan itu akan eh, mengalir ke sini ya, akan terbuka. Maka dia fase cair itu ya akan naik ke atas itu. Jadi kan di bawah ini ya, nah itu dia. Jadi eh, seperti eh, ini ya celah gitu ya nanti dia ya. Itulah tabung apa. Jadi kemudian maka ketekan akan buat tersebut fase cair akan naik melalui tabung ke lubang katup. Jadi ke katup. Jika tombol pembuka otot ditekan, nah katup terbuka, fase cair didorong keluar, nah, selama otot ditekan. Jadi ini akan eh, keluar. Jadi fase cair ini nanti di sini akan keluar ya. Jadi nanti tekanan tadi itu kan mendorong cairan untuk keluar dia nanti ya. Nih, gas ini, sistem gas ini, gas atau uap yang ada ini mendorong cairan untuk keluar dari sini jadi ya, dari ini tadi. Nah, ketika aktuatornya diaktifkan, fase cair yang keluar bersamaan zat aktif karena titik didihnya terlampaui gitu ya. Akan menguap di udara menyebabkan terjadinya bentuk semprotan atau spray ya. Jadi itu sistemnya. Jadi ada eh, fase cair dan ada fase gas di situ ya.
Inhalasi adalah sajian obat atau larutan atau suspensi terdiri atas satu atau lebih bahan obat ya yang diberikan melalui saluran nafas hidung atau mulut untuk memperoleh efek lokal dan sistemik. Jadi untuk sedia-sedia inhalasi ini itu ada dua dia ya. Nah, satu untuk efek sistemik dan ada juga yang efek lokal langsung ya. Nah, ini bisa terdiri dari satu bahan aktif ataupun lebih bahan aktif ya. Nah, bisa melalui hidung atau bisa melalui mulut ya. Ini kan kita banyak kalau sedia untuk pernapasan untuk orang yang sesak, asma ya. Nggak tahu kalau ada di kelas ini misalnya yang apakah dirinya sendiri make atau keluarga atau teman atau apa kan bisa melihat. Jadi kalau orang asma itu kan ya ada masukan ke mulut, bukan dihisap sebenarnya, tapi kan yang ditekan ya. Masukkan katupnya apanya ke mulut ada jadi ini tekan gitu ya. Ya, dan dibuka masuk pernapasan atau juga yang melalui hidung juga ada ya. Nah, jadi secara garis besar ada tiga macam lah jenis terapi inhalasi itu. Satu nebulizer, ya, ya ada juga MDA ya, metered dose inhaler ya. Nah, ada inhaler ya. Kemudian DPI ya, dry powder inhaler. Ya, ini bentuk serbuk ya, inhaler kering gitu ya, serbuk kering ya. Nah, ini dose device. Ada yang satu unit dose ya, ada yang multi dose gitu ya. Nah, mekanisme dari aerosol ya. Nah, jadi ini ada yang melalui hidung ya, ada yang melalui mulut. Kalau yang melalui hidung itu ya, nah 10 mikro ya, lebih dari 15 mikrometer yang diinginkan ya. Nah, jadi masuk dia ini semprotkan sini ya. Sehingga nanti diharapkan nanti dia eh, ketika dia dalam bentuk spray tadi, nebul ataupun dalam bentuk atomisasi, tentu dia akan mudah masuk langsung ke eh, saluran paru-paru yang terkecil ke dalam gitu ya. Nah, ini yang cepatnya. Apalagi kadang ya kalau orang seperti asma itu ya, sesak ya. Nah, dia butuh cepat dengan segera mendapatkan pertolongan atau mengatasi masalahnya itu ya. Nah, maka bisa ya. Nah, ini misalnya melalui eh, ya untuk asma itu sesak ya, untuk orang sesak ya. Ini berbagai bentuk sediaannya ya. Nah, ini aerosol. Ini caranya ini ditekan ya. Masuk ke mulut ini ditekan. Nah, ini kan mendorong dia. Dia terjadi dorongan di sini untuk masuk kayak gitu. Oke. Nah, jadi jenis-jenis aerosol ini juga ada beberapa ya. Nah, ini yang dikatakan tadi. Ada namanya sistem dua fase ya. Itu tadi ya seperti yang disebut di atas ada sistem gas dan cair ya. Nah, terdiri atas larutan zat aktif dalam propelan, cair dan propelan bentuk uap ya. Jadi ada dua, ada propelan cair dan ada propelan bentuk uap ya. Dua fase ada bentuk cair dan uap gas. Ada sebagai pelarut digunakan etanol, nah, jadi propilen glikol, PEG ya, untuk menambah kelarutan zat aktif. Jadi agar bahan aktif itu mungkin dia tidak larut sempurna dalam propelan itu, ya. Nah, maka dia ditambahkan pelarut pembantu etanol mungkin lebih mudah biasa karena dia juga bersifat gas gitu ya, propilen glikol. Kemudian ada fase gas dan fase cair ya. Fase gas dan fase cair atau fase gas dan fase padat ya. Nah, ini bisa juga ya. Nah, sistem dua fase. Jadi ada fase cair dan fase gas, ada juga fase gas dan fase cair ya. Atau fase gas dan fase padat juga ada ya. Nah, untuk aerosol yang berbentuk serbuk. Jadi dia serbuk gitu ya. Tapi sini gas dan padat. Jadi nanti yang akan didorong apa? Eh, Fase padat itu. Tapi kan powdernya itu ya. Nah, itu dia dalam ukuran yang sangat halus begitu ya. Padatan tapi dia halus. Jadi itu yang didorong dia keluar nanti. Kemudian fase cair dapat terdiri dari komponen zat aktif atau campuran zat aktif ini tadi ya. Nah, dan propelan cair ya, nah, komponen propelan yang dilarutkan di dalamnya. Kemudian sistem tiga fase juga ada ya. Nah, ada sistem tiga fase ya. Gas ada bentuk gas, cair, dan padat atau bentuk cair ya. Nah, gas cair cair atau gas padat cair gitu ya. Nah, ini tadi dari suspensi atau emosi. Biasanya kalau tiga fase ini di situ ada suspensi atau bisa bentuk emosi ya, interaktif. Ada propelan cair dan uap
propelan gitu ya. Jadi ada propelannya ada dua ya, ada propelan cair dan propelan. Kemudian ada zat aktifnya berbentuk suspensi atau emulsi ya. Nah, suspensi terdiri dari zat aktif yang dapat didispersikan dalam sistem propelan ya. Ini sama ya, zat tambahan sesuai. Ini kalau misalnya kan mungkin tidak larut ya. Ini untuk bahan-bahan yang tidak bisa larut deh ya. Tidak larut dia eh, bahan aktifnya ya. Kalau dibuat dalam bentuk sistem suspensi ya. Nah, tambahan sesuai seperti zat pembasah atau bahan pembawa padat seperti pak dan silika chloride ya. Nah, jadi suspensi terdiri dari zat aktif yang dapat didispersikan dalam sistem propelan. Jadi dia bahan aktifnya terdispersi dalam sistem propelan itu intinya. Ya, sama seperti konsep suspensi. Nah, kita ini kan. Ya. Jadi jenis-jenis atau dari sistem aerosol itu ya, nah, ada juga istilahnya mengklasifikasikan dia ada dalam bentuk sistem homogen ya. Tadi kita bilang ya, homogen system atau miscible component, jadi yang bisa bercampur gitu ya, yang larut ya. Ada juga yang heterogen tadi itu ya. Tadi ada yang dua fase, tiga fase ya. Nah, contohnya kalau yang dia homogen itu eh, aerosol nitrogliserin ya, atau epinephrine dari HCl aerosol ya, epinephrine. Atau ada juga yang dia heterogen, dia tidak bisa bercampur ya, bisa larut. Antibiotik itu tadi nggak bisa larut tadi ya. Spray antibiotik juga ya. Atau dermatologi ya, ini untuk dermatologi foam ya, untuk foam dia. Ada juga yang in oral ya, nah, spray oral inhalasi ya, ini bentuk heterogen ya. Biasanya suspensi tadi ya, atau emulsi ya. Nah, kalau ya nah, tipe sistem aerosol tadi ya, ada sistem larutan. Jadi aerosol itu ada bentuknya sistem larutan, ada yang juga water based system ya. Ini ya, kemudian ada suspensi atau sistem dispersi, ada yang sistem busa bentuk foam ya. Nah, contohnya aqueous stable foam ya. Nah, eh, bahan air ya, foam yang berbahan air ya, stabil bahan air. Kemudian juga foam yang tidak, yang non air ya, non aqueous ya. Kemudian ya ada juga quick breaking foam ya, yang mudah ini. Kemudian ada thermal foam. Ini bentuk foamnya ada beberapa ya. Nah, ada juga intranasal aerosol. Ini yang dalam bentuk tadi yang sistem yang larut ya. Sistem aerosol yang bentuk larutan ya. Ini ada prototype ya. Nah, prototype itu kan contoh ya, model ya. Prototipe contoh atau model dari bentuk sediaan aerosol ya, formulasi oral ya. Di prototipe dari formulasi oral ya, inhalasi ya, dan nasal aerosol sistem ya. Di sistem inhalasi dan aerosol nasal ya. Jadi ada yang oral, inhalasi dan nasal. Contohnya seperti ini ya. Kalau ini misalnya zat aktifnya. Nah, ya. Ini yang di zat aktifnya yang larut dalam propelan misalnya nanti ada didispersikan, dilarutkan dalam larut pembantu misalnya dalam etil tadi ya, isopropil alkohol, etil alkohol, glikol, isopropil yang tadi ya, atau tambahkan surfaktan gitu ya. Nah, antioksidan ada nanti misalnya ascorbic acid ya. Nah, preservatifnya ada metil dan propil paraben ya. Nah, propelannya apa ya? Ini ya, nah, propelan ada isobutana, propan atau butana tadi ya. Eh, Propana ya, isobutana juga ya. Nah, atau propelan ada dua ya, 152 ya. Ini yang kita coba tadi ada beberapa ya. Kemudian ada juga yang prototype formulasi ya, model formulasi untuk sistem topikal ya, aerosol topikal ya. Nah, biasanya larutan aktif ingredient itu ya. Nah, itu dilarutkan di dalam sama dalam etil atau isopropil alkohol atau glikol ya, atau bisa juga dalam isopropil ester ya. Nah, atau ditambahkan dengan surfaktan. Di sini ascorbic acid ya, nah metil N propil paraben untuk seperti ini. Propelannya juga bisa digunakan sebutana ya, propana, propelan ya, dua-dua ya, ventilator. Ini beberapa contohnya. Kemudian ada yang dalam bentuk suspensi misalnya, ini yang untuk heterogen misalnya, contoh tadi ya.
Kalau dia dalam bentuk suspensi, kan nggak larut, tapi dia diharapkan terdispersi gitu ya. Diharapkan terdispersi, ya, maka dia biasanya dalam bentuk micronized, ya. Jadi serbuknya atau padatannya dalam bentuk skala mikro gitu ya, sekecil mungkin. Nah, mungkin kalau sekarang karena adanya teknologi nano, pengembangan nano bisa saja dan nanti dia dibuat dalam skala nano gitu ya. Nah, ini pengembangan sediaan gitu ya. Jadi bisa saja nih ya, ini, tapi diharapkan tentu dia akan sekecil mungkin. Kan intinya gini, kalau bisa larut, kenapa nggak kita buat dalam bentuk larutan aja? Itu prinsipnya kan kan lebih dalam bentuk larut tentu akan lebih homogen, akan lebih mudah, ya, akan lebih bagus gitu. Tapi karena dia nggak bisa larut, tentunya dalam bentuk padatan. Dulu mikro, dulu mungkin teknologi orang mikro gitu ya, masih mikro. Sekarang sudah berkembang juga teknologi nano, makanya juga bisa dikembangkan ya, ya mikro atau nano. Yang penting dia semakin semakin kecil ya ukurannya. Nah, dispersinya, nah, jadi tambah juga ya eh, agen pensuspensi ya atau suspending ya. Di sini namanya dispersing agent ya, agen yang mendispersikan ya, atau gunakan surfaktan ya. Jadi agen pensuspensi itu agen pendispersi itu biasanya kita ada surfaktan ya. Nah, contohnya apa? Ada sorbitan, ini ya, trio oleat gitu ya, lecitin gitu ya. Dan turun-turunan lecitin lah dari lecitin. Oke, nah dia yang tadi ya 12 11 tadi, yang 12 14 ya, propelannya ya. 12 114 ya yang tadi ya. Ini kode kode propelannya ya. Kemudian ini sebagai ada contoh juga prototipe formulasi untuk suspensi topikal dari aerosol ya. Nah, contohnya active ingredient ini sini adalah ini kalau dia bentuk topikal ya, ini bisa dilewati ya mesh. Jadi masalah ukur ya, mesh 325 gitu. Ya, screen ya. Nah, ini untuk ininya. Mungkin dia tidak perlu mikro gitu ya, tidak terlalu mikro. Boleh lebih besar dari mikro gitu ya. Kalau yang oral untuk yang inhalasi, kalau untuk inhalasi ya itu kan harus lebih halus karena mau disemprotkan ke paru-paru, ke pernapasan kan begitu. Maka selain harus dulu micronize, ya mungkin ya di bawah 10 mikro gitu ya, 1 mikro 1 mikro. Nah, tetapi kalau dia untuk lokal, topikal, mungkin boleh agak lebih besar, tapi dia bisa dilewati dalam MES 325 ya. Nah, ada juga dikasih dispersing agentnya atau surfaktan ya. Nah, ini yang biasa pakai ya. Isopropyl, miristat, mineral oil, sorbitan, ester, polisorbat ya. Ini juga ya. Ini yang biasa-biasa. Nah, kalau propelannya apa? Bisa yang model 12/11, 12/114 ya. Nah, kemudian ini ya, ventilator. Oke, oke. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian pembuatan aerosol itu ada proses pengisian dengan tekanan. Ya, nah ini konsentrat diisikan dalam wadah. Setelah itu katup dipasang, propelan diisikan lewat lubang katup gitu ya. Nah, kemudian proses pengisian dengan pendinginan gitu ya. Konsentrat ya umumnya didinginkan sampai suhu di bawah 0 derajat Celcius gitu ya. Nah, dan di propelan didinginkan yang telah diukur, dimasukkan dalam wadah terbuka ya. Nah, ini ya. Ini teknik ya. Lalu proses pengisian dengan tekanan atau panas ya. Artinya ini pembuatan aerosol ini artinya beberapa metode, ada yang dengan tekanan, ada yang dengan proses pengisian dengan pendinginan, ada juga yang pengisian dengan tekanan panas ya. Jadi udara dalam wadah dihilangkan dengan cara hampaan atau dengan menambah sedikit propelan gitu ya. Ini mungkin yang bisa dilaksanakan dalam skala industri gitu ya, atau dalam menggunakan alat-alat di industri untuk pembuatan ini ya. Ini kan tergantung alatnya nih. Kalau ada mesin alatnya ya tentu bisa demikian itu ya.
Kemudian kita sebenarnya terpenting selain daripada ini. Jadi bagi kita di sini untuk dalam formulasi ini yang perlu kita ini kan apa? Kalau mengenai desain untuk kemasan itu nanti serahkan kepada eh, teknik gitu ya. Nah, harusnya ada nanti teknik farmasi ya, teknik kemasan. Jadi teknik farmasi itu bagaimana merancang sediaan-sediaan farmasi gitu ya. Merancang bentuk-bentuk kemasan ya terkait seperti ini ya. Nah, yang tapi kan sekarang dia teknik kan, tapi teknologi ya. Nah, tapi bagi kita orang formulasi yang perlu kita itu adalah bagaimana kita membuat tadi bentuk aerosol misalnya dalam bentuk sediaan cair, dalam suspensi atau dalam bentuk larutan. Nah, kemudian kalau kita punya bahan aktifnya begini ya, kita harus paham kembali saya sampaikan ya dalam pembuatan sediaan ya kita kan tidak sembarangan ya. Yang perlu kita kenal dulu bahan aktif kita. Bahan aktif kita ini kita bikin dia untuk aerosol, inhalasi ataupun untuk topikal atau apa. Kita harus kenal dulu bagaimana sifat psikokimianya, kelarutannya, ya, stabilitasnya dalam apa. Nah, itu yang terpenting. Nah, larut di mana, ya? Nah, nanti oh larut di sini, terus stabil enggak nanti dia begitu. Bagaimana stabilitasnya ini? Oke. Nah, kalau nggak bisa larut dia mungkin dia didispersikan. Nah, kan ada senyawa propelan. Terus dia berpengaruh nggak? Ada masalah nggak dengan adanya dengan eh, propelan tersebut? Gas-gas tersebut terjadi reaksi apa tidak, inner apa tidak, itu sebenarnya yang dipastikan dia ya, apakah bahan aktif kita itu bisa rusak atau bereaksi dengan propelannya atau apa, itu juga harus dipastikan gitu ya. Nah, itu bagi orang formulasi ya. Nah, kalau inner dia tidak bereaksi ya, tidak merusak, kemudian juga bisa larut atau suspensi, nah maka itu dia. Kalau suspensi berarti kita merancang formula suspensinya untuk sediaan propelan tersebut. Kalau betul larutan oke, berarti kita tambah kita melarutkan, paling hanya kita tambahkan larut dan memastikan. Kemudian dosisnya misalnya, dosisnya nanti kan pada saat pemakaian aktuator tadi itu. Nah, memastikan dosisnya bagaimana ketika misalnya untuk asma sekali tekan itu berapa yang keluar, dosisnya dalam satu ini berapa ya. Nah, itu satu kali tekan itu berapa yang keluar, nah, berapa dosisnya ya, berapa nebulnya yang keluar, nah berapa dosisnya, nah, itu yang penting. Ya, itu eh, pastikan. Nah, kalau desain kemasan, nah itu teknik pengisian apa semua mungkin ya kita pesan ya, order lah sama ini ya tukangnya gitu ya, kita minta gitu ya. Atau kalau dalam industri tentu kan teknologi itu sudah ada ya. Artinya sudah banyak produknya tentu dengan sistem industrialisasi, apalagi sekarang ada sistem digital ya, sistem komputerisasi, itu bukan suatu hal yang mudah. Semua sudah bisa di set gitu ya, di setting gitu ya. Di pengaturan setting itu semua secara industrinya juga sudah tidak manual lagi ya. Itu yang paling keren. Nah, yang perlu itu tadi satu. Jadi kita pastikan kita sebagai orang farmasi, kita orang QC. Jadi orang produksi kita yang memformulasi tadi, memformulasi bahan bentuk sediaan, dapat sediaan. Maka kita harus pastikan orang QC, kita harus pastikan bagaimana derajat semprotannya itu. Derajat semprotan apa? Angka yang menunjukkan jumlah bobot isi aerosol yang disemprotkan dalam satu satuan waktu tertentu dinyatakan dalam gram tiap detik. Itu ya. Jadi kan derajat semprotan tadi itu sekali semprot dia berapa ya, jumlah bobot aerosol ya. Nah, kita pastikan juga ya berapa dia kadar di dalam, dosisnya terkandung di dalamnya. Satu kali semprot berapa ya. Nah, itulah ketepatan dosis nanti berkaitan. Kemudian pengujian kebocoran. Bagaimana kita memastikan bahwa sediaan atau larutan aerosol yang kita buat, cairan aerosol yang kita buat itu dalam kemasan nanti dia nggak ada kebocoran, ya. Kalau wadahnya dari plastik atau dari logam ataupun dari gelas tadi misalnya, nah ini ya, nah, ini nggak terjadi kebocoran. Karena kalau terjadi kebocoran apa? Obatnya tentu akan berkurang lepas. Nah, kemudian pengujian tekanan, tekanannya sesuai tidak. Tekanan itu tadi kan berkaitan juga dengan dosis untuk waktu ditekan ya. Kalau tekanannya kurang, nah tentu ya, itu ya. Nah, kemudian pemeriksaan beratnya juga
ini nanti kan dilihat ya cairan kita tadi itu berkaitan dengan keseragaman dosis ya. Nah, pemeriksaan wadah ini penting. Pemeriksaan katup. Nah, ini katupnya bagaimana berfungsi tidak. Aktuatornya juga lagi begitu ya. Nah, di tubuhnya. Nah, itu kita pastikan tentu nanti ini kalau secara pabrik industri ini ada parameter-parameternya diuji ya. Nah, jadi evaluasi dari sediaan aerosol ini ya. Kemudian satu lagi juga ada flammability dan combustibility ya. Nah, ini tadi karakteristik fisikokimia. Ada kaitan dengan densitas, kelembapan, ya, kandungan identifikasi propelan ya. Nah, kemudian ukuran partikel ya, berat bersih ya, dosis ya, stabilitas besar, toksisitas yang aktivitas ini juga dievaluasi gitu ya dari sediaannya. Ya. Mungkin kalau lebih menariknya sebenarnya untuk sediaan aerosol ini karena kita tidak ada ya, ya silakan mungkin kalau anak-anak apoteker misalnya kan masih apoteker selalu ada kunjungan atau PKPA di industri gitu ya. Nah, ya kalau masuk ke industri yang ada produknya mengandung untuk aerosol lah mungkin bisa melihat ikut melihat ataupun bagaimana proses produksi sedan aerosol kemasan ini semua. Oke. Saya kira itu ya. Jadi sebagai materi dasar aja ya. Mungkin atau kemarin kita juga sebagai sudah membahas ini ya. Tapi yang terpenting satu itu ya. Jadi kita memahami bahwa dalam pembuatan bahwa sediaan aerosol ini salah satu sebagai alternatif dari penyampaian obat ya. Banyak sediaan farmasi dan sangat efektif ya, terutama untuk sediaan penapasan ya, inhalasi ya. Ini banyak orang yang bisa tertolong gitu ya, yang biasa gitu ya, atau yang dia perlu obat yang langsung ya, antibiotik, pengiriman antibiotik misalnya ke dalam paru atau ke dalam apa ya, itu yang lebih efektif, lebih cepat gitu ya. Nah, atau obat sesak atau yang lainnya, atau juga tadi ada uh, seperti pikal ya. Nah, kemudian bagaimana kita merancang bentuk sediaan apakah rutan dan kemudian apa propelan yang kita pakai, pelarut yang harus kita pakai. Nah, kalau dia suspensi bagaimana? Apa pilihan surfaktannya? Apa pilihan ini ya? Nah, kemarin di tugasnya ya, nah harusnya ini kan bisa dilihat di uh, artikel atau jurnal ya yang terkait dengan ini. Jadi untuk lebih mendalami sebenarnya kan di artikel atau jurnal yang tentang sediaan aerosol ini ya. Jadi bagaimana mereka membuat formulasi gitu ya. Nah, kalau yang disampaikan ini tadi kan ini masih uh, prototype aja, tapi formula itu bisa berkembang gitu ya. Bisa berkembang. Kemudian selain itu apa? Nah, evaluasinya ini apa saja evaluasi yang perlu dilakukan? Uji-uji agar sediaan itu memang dapat uh, prinsipnya sediaan itu kan dia harus aman ya dan stabil ya. Nah, stabil selama penyimpanan ya. Kemudian agar bagaimana dari awal proses produksi sampai ke pasien sama. Kemudian dia aman saat digunakan ya dan bisa memberikan manfaat. Oke, saya kira itu ya sebagai ini ya melengkapi kuliah kita untuk sediaan aerosol. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, saya kira ini udah jam 3.15. Eh, jadi untuk kelas A dan B itu sudah selesai kita ya. Ujiannya kapan? Jumat ya? Kapan jadwal ujiannya Komting? Ya Pak, hari Jumat. Ya. Oke, saya kira demikian untuk kuliah kita untuk kelas A dan B ya.
untuk aerosol kemarin untuk sedia larutan kita sudah banyak bahas ya, sudah masuk ya. Eh, Kemudian selanjutnya ini berarti untuk kelas R&B sudah selesai ya. Selanjutnya mungkin kelas C ya. Kelas C tadi ada yang mau dilanjutkan. Eh, Kalau kelas A dan B tidak ada lagi pertanyaan atau ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya ya. Eh, Selamat sore ya. Dan kalau seandainya ada kegiatan lain boleh eh, leave dari grup ya, leave dari ruang Zoom dan boleh silakan. Tapi yang pasti Terima kasih. kelas C tentu ya, ya, ya kelas A kelas B ya. Terima kasih ya atas perhatiannya ya. Sudah ini dari minggu terpaksa kita pakai ya untuk melengkapi kuliah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya silakan.